Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kemajuan negara. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kemajuan negara. Semakin tinggi pendidikan, maka akan semakin tinggi pula kualitas penduduk tersebut. Pendidikan akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam, sehingga nantinya akan menciptakan kesejahteraan penduduk di negara tersebut. Namun, Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Presiden Joko Widodo sudah mengimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi virus corona. Banyak kalangan mahasiswa yang tidak suka dan tidak siap dengan adanya kondisi pandemi COVID-19, di mana setiap harinya harus berhati-hati dengan virus corona dengan cara menggunakan masker dan mencuci tangan tiap saat, social distancing atau jaga jarak, dilarang berkumpul bersama teman, dan harus tetap berada di rumah. Tetapi, banyak juga kalangan mahasiswa yang acuh tak acuh terhadap kondisi pandemi ini. Mereka justru lebih senang karena tidak perlu melakukan pembelajaran secara tatap muka. Biasanya mereka bangun pagi, mandi, lalu berangkat kuliah. Tetapi karena kondisi pandemi ini, mereka bisa saja melakukan kuliah secara daring tanpa harus bangun pagi dan mandi, bahkan sambil tidur ataupun memilih bermain game dan lain sebagainya. Hari berhari telah dilalui. Seiring waktu terus berjalan, sekarang semuanya sudah beradaptasi pada masa pandemi COVID-19. Beberapa mahasiswa mampu memanfaatkan waktu pandemi dengan mengisi waktu yang kosong dengan hal yang bermanfaat. Sebagai contohnya, mengikuti pembelajaran daring atau online dengan cermat dan senang hati, mencari dan mengasah berbagai skill dan minat bakat mereka dengan cara belajar melalui YouTube, melakukan diskusi mengenai hal lomba online di ruang Zoom, membuat video tutorial yang bermanfaat pada TikTok, dan lain sebagainya. Sementara mahasiswa lainnya ada yang santai, ada yang sambil bermain game, tiduran, dan lain-lain sembari melakukan kuliah daring. Mereka justru tidak dapat memanfaatkan waktu pandemi dengan baik dan terlena akan kondisi seperti ini. Dengan adanya pembelajaran secara daring menimbulkan pro dan kontra yang dapat mempengaruhi sumber daya manusia. Siswa yang rajin dan tekun selama masa belajar daring cenderung menghadapi masa depan yang cerah dan penuh potensi. Mereka memiliki sumber daya manusia berkualitas yang merupakan salah satu aset berharga dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan data yang mendukung, pemerintah dapat meluncurkan inisiatif untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Namun, kurangnya keberhasilan akademik yang ditimbulkan dapat berdampak negatif terhadap kualitas sumber daya manusia. Ketika siswa tidak serius, mereka dapat melewatkan peluang untuk mengembangkan keterampilan yang penting untuk masa depan mereka. Hal tersebut dapat memengaruhi kesiapan seseorang dalam menghadapi persaingan di dunia kerja yang semakin ketat. Mereka mungkin kesulitan bersaing dengan individu yang lebih terdidik dan berkompeten. Pemerintah dapat mengambil berbagai langkah untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan menggunakan data. Melalui survei sosial ekonomi nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik secara konsisten menghasilkan indikator partisipasi sekolah setiap tahun. Pemerintah telah menggunakan data pendidikan sebagai landasan untuk merancang kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Merdeka Belajar merupakan salah satu langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul. Dari program ini diharapkan mampu menciptakan pendidikan yang bermutu tinggi untuk semua rakyat Indonesia.
Kemudian, pemerintah juga memberikan beasiswa untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas dan mendukung perkembangan sumber daya manusia. Beasiswa biasanya diberikan kepada siswa berprestasi atau yang membutuhkan bantuan finansial. Selain itu, terdapat program prakerja yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan keterampilan kepada angkatan kerja agar lebih siap menghadapi pasar kerja yang kompetitif. Prakerja membantu meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja yang akan mendukung perkembangan SDM yang berkualitas. Informasi yang lengkap dan akurat diperlukan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan yang strategis dan tepat sasaran. Dengan adanya informasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan rujukan serta evaluasi untuk mendukung sistem pendidikan nasional. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menetapkan 4 program pembelajaran nasional dengan istilah Merdeka Belajar. Menteri Nadiem menyebut 4 program belajar merdeka akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memastikan sumber daya manusia berkualitas di negara. Mereka memberikan akses, pelatihan, dan kesempatan bagi setiap individu untuk tumbuh dan berkembang, serta berkontribusi secara positif terhadap masyarakat dan ekonomi. Dengan menggunakan data pendidikan sebagai panduan, pemerintah memiliki landasan yang kuat dalam mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan skill masyarakat secara keseluruhan sehingga mereka siap menghadapi tantangan di masa depan. Mari berperan aktif dalam mengumpulkan, membagikan, dan juga memanfaatkan data pendidikan dengan bijaksana. Dengan begitu, kita bersama-sama menciptakan masyarakat yang lebih terdidik, lebih inovatif, dan lebih siap untuk menghadapi setiap peluang dan tantangan yang akan datang. Mari kumpulkan data pendidikan yang berkualitas untuk masa depan yang lebih gembira. Yeay.